Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kelas 1 kita belum pernah ketemu lokal ya. Karena kita ketemunya online saja. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu belajar di sekolah ya. Baik anak-anak semuanya, kemarin Bapak tidak sempat mengirim video yang pelajaran pertama kita karena kondisi sinyalnya yang kurang bagus ya. Sekarang Bapak coba buat lagi sekalian ya. Jadi materi yang kemarin Bapak gabungin sama materi yang hari ini ya. Nanti anak-anak semuanya bisa pelajari untuk penambahan pengetahuannya. Silakan nonton video ini. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu yang sebelumnya, yang judulnya yaitu tentang kasih sayang ya. Nah, kemarin kita belajarnya tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin anak-anak semuanya yang kelas 1 hebat-hebat semuanya sudah bisa menceritakan ya bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad itu yang sebenarnya. Nah, udah hebat-hebat semuanya anak-anak semuanya. Ya, yang kelas 1 ternyata hebat-hebat sekarang ini. Ya, baru tahu Pak. Iya, Zam. Anak-anak kelas 1 sekarang ini hebat-hebat. Nah, disuruh bercerita tentang kisah Nabi Muhammad bisa semuanya, Zam. Iya, bisa. Oh, itu ya. Iya, ini hebat. Ada hebat, setengah hebat. baru. Ada setengah baru. Oh, ini Abang Azam ini yang ikut nih. Ada suaranya. Ya, Abang Azam kelas 2 dia. Baru naik kelas 2. Baik, anak-anak semuanya. Kemarin pelajaran kita tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Nah, Nabi Muhammad seperti yang telah disampaikan anak-anak semuanya kemarin di videonya, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat menyayangi umatnya, nabi yang sangat menyayangi anak-anak kecil, nabi yang sangat menyayangi orang-orang fakir miskin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat sayang kepada semua orang, siapapun Nabi sayang ya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selalu bersikap ramah ya. Beliau orangnya ramah, dia tidak sombong. Nabi Muhammad itu tidak sombong, ramah terus. Kalau bertemu orang selalu disapa, kalau bertemu sahabatnya selalu disapa, senyum gitu. Kemudian kalau bertemu dengan anak-anak, terutama cucunya ya, beliau pasti menciumnya ya. Kemudian beliau itu kalau misalnya ada di depan anak-anak, beliau menemui anak-anak dengan cara apa? Dengan cara jalan jongkok ya. Saking beliau sayang kepada anak-anak. Nah, bahkan beliau ketika dikisahkan ketika beliau sedang sholat, cucu beliau itu ada mengganggu beliau lagi sholat, naik ke atas pundak ini. Ketika beliau sujud, sujud. Ketika itu sholat berjamaah, sholat berjamaah lama sujudnya, sampai turun anak ini dari dari pundak ini turun dia, baru dia bangkit dari sujudnya. Nah, pas terakhir setelah selesai sholat ditanya sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa tadi lama kali sujudnya? Nah, tadi kata Rasulullah, cucuku dia duduk di sini ya, sampai dia turun baru aku sujud, baru aku bangkit. Nah, itu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Tidak mau dia menurunkan, kalau kan bisa saja kan kita turunkan, misalnya kalau orang tua kita kan kita turunkan, tapi Nabi Muhammad tidak mau dia menurunkan cucu beliau itu, sampai cucu beliau itu turun sendiri, baru dia bangkit dari sujudnya. Nah, itulah sayangnya Nabi Muhammad kepada anak-anak. Ceritanya dulu ada seorang anak ya, waktu itu hari raya Idul Fitri. Nah, ada seorang anak menangis.
menangis anaknya. Kemudian Nabi Muhammad menghampiri, wahai anak, kenapa engkau menangis di hari yang bergembira ini, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kemudian dijawab oleh anak ini, katanya, aku tidak punya ayah seperti mereka teman-temanku, kata anak itu. Nah, kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wahai anak, jangan menangis, anakku. Sekarang akulah yang menjadi ayahmu. Nah, itu kata Nabi Muhammad, ya. Jadi setelah itu anak itu tidak menangis lagi karena beliau sudah memiliki ayah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kisah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak apa semuanya, sekedar tambahan materinya, apa akan jelaskan Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau lahir di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Di sana, di tempat orang naik haji. Nah, di sana lahirnya Nabi Muhammad. Ya, di kota Mekah, lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal kalau kalender Arabnya, ya. Tahun gajah. Nah, namanya tahun gajah waktu itu, disebut tahun gajah. Yaitu pada tanggal 21 April 571 Masehi. Nah, tahun 571 lahirnya Nabi Muhammad ini. Ya, di tahun gajah namanya. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, tahun gajah itu sebelum Nabi Muhammad lahir terjadi ada sebuah pasukan. Pasukan ini beliau menunggangi gajah. Jadi semua pasukan itu di atas gajah, pakai gajah. Tujuannya untuk apa? Meruntuhkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Nah, itulah kejadian. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ada sebuah pasukan yang pasukan itu mengendarai gajah semuanya. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Itulah makanya disebut Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Karena ketika itu ada sebuah pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan pasukan bergajahnya. Nah, ayah beliau bernama Abdullah. Ayah beliau ini meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, belum lahir lagi. Jadi beliau ketika lahir sudah menjadi anak yatim. Nah, ibunya bernama Aminah. Nah, ibunya ini bernama Aminah ini, beliau meninggal juga ketika Nabi Muhammad umurnya sudah 6 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah anak yatim piatu. Ya, Nabi Muhammad itu kisahnya, jadi ketika ibunya meninggal, umur beliau waktu itu umur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Jadi kakeknya Abdul Muthalib yang mengasuhnya sampai umurnya 8 tahun. Ya, umur 6 tahun ibunya meninggal, diasuh sama kakeknya sampai umur 8 tahun. Ya, Abdul Muthalib nama kakeknya. Abdul Muthalib itu nama kakeknya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian setelah itu beliau diasuh pamannya, kemudian pamannya bernama Abu Thalib. Nah, jadi setelah kakeknya, kemudian diasuh lagi sama pamannya, namanya Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi Muhammad terkenal dengan anaknya yang rajin, jujur, beliau sayang kepada semua orang. Ya, inilah biografi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa nama? Kita ulangi lagi ya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Ya, nah itu harus ingat ya. Ingat ya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi tepatnya. Nah, Nabi Muhammad lahir disebut dengan tahun gajah. Ya, jadi itulah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Rasulullah, kita harusnya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ayo kita bersolawat bersama-sama. Ikuti ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itulah selawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW ketika hari kiamat nanti. Ya, yang kedua, kasih sayang Allah. Yang pertama tadi kasih sayang Nabi Muhammad, yang kedua kasih sayangnya Allah. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah itu pengasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah itu penyayangnya tidak pilih sayang. Ya, Allah itu Maha Penyayang. Alam semesta Allah ciptakan. Allah memelihara, kemudian Allah juga yang menjaganya. Ya, alam semesta ini Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, pokoknya semuanya itu Allah yang menciptakan. Ya, kemudian ada lagi hewan, ada manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Semuanya Allah yang menciptakannya. Ya, kemudian ada tumbuhan. Nah, semuanya Allah ciptakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi yang lainnya. Contohnya, ya. Mari kita lihat di buku LKS-nya. Nah, ini contohnya ya. Ada burung yang sedang minum. Ada burung yang sedang minum. Lihatlah. Nah, anak-anak tahu semuanya, tanpa air kita tidak bisa hidup. Karena dalam tubuh kita ini 80% itu adalah kandungan air. Jadi kita kalau tidak makan 3 hari masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau tanpa air itu tidak bisa hidup. Ya, jadi air ini yang diminum oleh hewan ini adalah bukti kalau Allah itu sayang kepada kita. Banyak air kita kan, air banyak melimpah-limpah, kemarin sampai kebanjiran kan. Nah, itu saking sayangnya Allah kepada kita, diberikannya air. Ya, nah, tujuannya Pak supaya kita bisa minum. Ya, itu sayangnya Allah. Kemudian lihat, ada matahari yang terbit. Nah, ada matahari. Nih matahari. Matahari itu adalah bentuk kasih sayang Allah juga. Kenapa? Tanpa matahari bumi ini akan gelap. Mau gelap semuanya? Enggak mau kan? Nggak enak, masa ya gelap malam aja terus kan, nggak enak. Ya, jadi Allah berikan matahari supaya apa? Supaya dengan matahari bumi ini bisa terang. Ya, kemudian tanpa matahari bumi ini akan dingin dan beku. Iya, karena tidak ada matahari, tidak ada cahaya panas yang menyinari bumi, akhirnya beku jadinya seperti di kutub sana. Ya, di daerah kutub sana itu dingin kali. Ya, salju. Ya, karena tidak ada matahari yang menyinari. Sedikit kali yang masuk, makanya dingin. Nah, kemudian sekarang anak-anak Pak semuanya ya pasti tahu Allah itu Maha Pengasih. Ya, Allah itu Maha Pengasih dan Allah itu tidak pernah pilih kasih. Contohnya Pak, manusia dikasih Allah rezeki, hewan dikasih Allah rezeki, semuanya dikasih Allah rezeki. Ya, kata Allah, wa ma min dabatin illa fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini, tidak ada hewan satupun model kayak apa ya? Semut kecil kan? Nah, walaupun sekecil semut itu semuanya dikasih Allah rezekinya. Ya, itulah contoh kasih sayang Allah. Nah, kalau kasih sayang Allah kepada kita apa contohnya? Nah, coba lihat sini ya. Nih, ada hujan. Kegunaannya untuk apa ya hujan? Hujan itu air ini untuk menumbuhkan tanaman. Ya, tanaman ini tanpa air nggak akan hidup dia. Ya, kemudian mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Kalau kita tidak punya mata bisa kita melihat? Tidak bisa. Ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian ada pohon. Pohon ini untuk apa gunanya? Nah, pohon itu gunanya kalau kayunya batang ini bisa dijadikan untuk papan. Kalau misalnya pohonnya rindang kayak di sekolah kan bisa untuk berteduh. Nah, itu kasih sayang Allah. Kemudian ada kaki. Kaki apa gunanya? Untuk berjalan. Tanpa kaki kita nggak bisa berjalan. Ya kan? Itu contoh kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Nah, jadi Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Nah, yang kita lakukan adalah setiap kali mengerjakan sesuatu hendaklah mulai dengan membaca Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Allah Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Allah Maha Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada siapa Allah sayang? Kepada semuanya. Kepada siapa Allah Maha Pengasihnya? Kepada semuanya, tanpa pilih kasih dan tanpa pandang sayang. Ya, itulah contoh Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita patuh kepada perintah Allah, nah jadilah anak-anak yang saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada yang berantem, tidak ada yang bercakap-cakap, tidak ada yang berselisih. Ya, semuanya saling menyayangi. Ya, nah dapat semuanya yang kelas 1 saling menyayangi sesama temannya, saling menyayangi sesama keluarganya, saling sayang kepada ibu, ayah, kakak, adik, semuanya. Ya, orang-orang yang berada di sekitar kita, semuanya, nenek, kakek, ya. Jadi, kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita patuh kepada perintah Allah, nah, jadilah anak yang sayang, jadilah anak yang pengasih, tidak pelit, ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, bersedekahlah, ya, kasihilah mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita lihat teman-teman kita, sayangilah mereka. Adik-adik kita, kakak kita, orang tua kita, sayangi mereka. Karena itulah bentuk kalau kita taat kepada Allah. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian materi kita pada hari ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti silakan ditanya. Ya, silakan ditanya nanti. Kemudian kita lanjutkan nanti lagi ya. Materi berikutnya, yaitu kasih sayang kepada semua makhluk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.